Ya, Prabowo, saya kasih tahu ya, 2 kata, menolak, lupa. Seperti mantra, 2 kata ini selalu diucapkan dalam berbagai kesempatan, menolak, lupa. Terlebih dalam aksi kamisan yang rutin dilakukan oleh keluarga korban pelanggaran HAM. Tujuannya agar jangan sampai masyarakat lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan HAM masa lalu. Dan justru memberikan kepercayaan begitu besar kepada pelaku untuk meraih posisi tertinggi dalam kekuasaan alias menjadi presiden. Lebih TNI daripada TNI, terasa oleh saya bahwa Prabowo itu fleksibel. Dalam soal ideologi, Bung, agak aneh menurut saya bahwa seorang TNI kok begitu fleksibelnya tentang ideologi. Fleksibel sekali. Oh, dia baik sekali sama para kadrun. Prabowo lah yang berjanji kalau dia menang bisa menjadi presiden, dia sendiri yang akan menjemput Rizik di negeri Arab. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dengan sejarah, kita bisa mengetahui bibit, bebet, dan bobot seseorang. Jadi meskipun dia dipoles sedemikian rupa, toh dia nggak akan bisa pernah menutupi fakta sejarah. Dari sejarah kita bisa mengetahui bahwa ayah Prabowo yang bernama Sumitrojoyo Hadikusuma adalah seorang Menteri Perhubungan dan Pelayaran dalam Kabinet Pemberontakan PRRI, dan dari sejarah itu juga kita tahu bahwa ayah Prabowo Subianto, Sumitrojayakusumo, bersama Samuel dan Ahmad Hussein adalah orang yang pernah bertemu dengan Foster Collins, kepala kantor SIA Singapura. Dan setelah pertemuan tersebut, maka Amerika tersedia memberikan bantuan persenjataan kepada pemberontak atau permestil seperti yang kita bahas dulu, dan sejarah juga pernah memberitahukan kepada kita bahwa Prabowo adalah keturunan kapiten yang membasmi Pangeran Diponegoro. Jadi kalau informasi tidak tadi itu dikatakan fitnah, padahal sudah pernah diumumkan di beberapa laman website, ya silakan Prabowo bisa menuntut media tersebut. Bahkan media itu adalah media nasional, resmi, dan bukan media abal-abal. Jadi mereka tidak akan sembarangan juga membuat berita. Dan mereka pasti siap bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan berita yang mereka buat. Jadi sekarang sudah paham toh siapa sebenarnya leluhur dan ayah Prabowo. Mungkin ada yang ngeles, itu kan leluhur dan bapaknya, bukan Prabowonya. Oke, it's okay, kita lihat jejak hitam Prabowo. Jejak digital kelakuan Prabowo dari dokumen rahasia Amerika, diketahui bahwa Prabowo pernah memerintahkan penghilangan aktivis 98 seperti yang pernah dimuat oleh laman bbc.com. Dari situs CNN Indonesia diketahui bahwa Hartogen Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis, seperti yang juga pernah dilansir oleh cnnindonesia.com. Mungkin ada yang ngeles, itu kan media asing gak suka dengan Prabowo. Oke, kalau masih ngeles, saya lampirkan informasi yang sama dari situs media nasional lokal, yaitu detik.com. Nah, Komandan Tim Mawar Mayor Bambang Kristiono sudah mengaku jika mereka melakukan penculikan terhadap sejumlah orang pada kurun waktu di tahun 7-98. Tim Mawar juga mengaku mendapatkan perintah dari Dinjen Kopassus yang satu itu dijabat oleh Prabowo Subianto. Informasi yang sama juga kita dapatkan dari media nasional resmi lainnya seperti dari merdeka.com. Jadi nggak heran kalau tim Mawar dihukum 1-3 tahun penjara. Dan komandannya dipecat ini juga pernah dimuat di detik.com. Dan kalau ada yang masih ngeles Prabowo tidak terlibat dalam kasus penculikan, ini toh Prabowo juga dipecatkan sama seperti komandan tim Mawar lainnya. Apa mungkin jika tidak bersalah terus dihukum atau dipecat? Lalu kenapa Prabowo tidak dihukum seperti tim Mawar? Serius saya tanya, kayak gitu. Kok bisa nggak dihukum? Jawabannya, kalau tim Mawar dihukum 1-3 tahun penjara, maka komandan tim Mawar dipecat, Prabowo juga dipecat.
Maka kalau Prabowo dibawa ke mahkamah militer, Prabowo bisa dihukum mati. Ini pernah dibahas oleh Tempo. Lalu kenapa Prabowo tidak dibawa ke mahkamah militer? Karena Prabowo sudah kabur duluan ke Jordania. Ini juga pernah dimuat sama Tempo. Jadi masih berani milih Prabowo sebagai presiden di Indonesia? Gak takut dilempar handphone akan nasibnya, sama seperti aktivis yang diculik. Dengan sejarah, kita bisa mengetahui bibit, bebet, dan bobot seseorang. Jadi meskipun dia dipoles sedemikian rupa, toh dia nggak akan bisa pernah menutupi fakta sejarah. Dari sejarah kita bisa mengetahui bahwa ayah Prabowo yang bernama Sumitrojoyo Hadikusuma adalah seorang Menteri Perhubungan dan Pelayaran dalam Kabinet Pemberontakan PRRI, dan dari sejarah itu juga kita tahu bahwa ayah Prabowo Subianto, Sumitro Jayakusumo, bersama Samuel dan Ahmad Hussein adalah orang yang pernah bertemu dengan Foster Collins, kepala kantor SIA Singapura. Dan setelah pertemuan tersebut, maka Amerika tersedia memberikan bantuan persenjataan kepada pemberontak atau permestil seperti yang kita bahas dulu, dan sejarah juga pernah memberitahukan kepada kita bahwa Prabowo adalah keturunan kapiten yang membasmi Pangeran Diponegoro. Jadi kalau informasi tidak tadi itu dikatakan fitnah, padahal sudah pernah diumumkan di beberapa laman website, ya silakan Prabowo bisa menuntut media tersebut. Bahkan media itu adalah media nasional, resmi, dan bukan media abal-abal. Jadi mereka tidak akan sembarangan juga membuat berita. Dan mereka pasti siap bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan berita yang mereka buat. Jadi sekarang sudah paham toh siapa sebenarnya leluhur dan ayah Prabowo. Mungkin ada yang ngeles, itu kan leluhur dan bapaknya, bukan Prabowonya. Oke, it's okay, kita lihat jejak hitam Prabowo. Jejak digital kelakuan Prabowo dari dokumen rahasia Amerika. Diketahui bahwa Prabowo pernah memerintahkan penghilangan aktivis 98 seperti yang pernah dimuat oleh laman bbc.com. Dari situs CNN Indonesia diketahui bahwa Hartogen Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis, seperti yang juga pernah dilansir oleh cnnindonesia.com. Mungkin ada yang ngeles, itu kan media asing, gak suka dengan Prabowo. Oke, kalau masih ngeles, saya lampirkan informasi yang sama dari situs media nasional lokal, yaitu detik.com. Nah, Komandan Tim Mawar Mayor Bambang Kristiono sudah mengaku jika mereka melakukan penculikan terhadap sejumlah orang pada kurun waktu di tahun 7 sampai Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja